janda bolong nih namanya. Satu lembar daunnya harganya bisa sampai 30 juta. Wah, mahal banget ini ya. Itu bukan janda bolong. Tanaman ini namanya Monstera adansoni. Dan harganya juga bukan 30 juta. Berapa, Mbak? Ini mah murah, kayak gini paling 100 sampai 150 ribu yang udah agak rimbun gini. Wah, kayaknya Mbak ngerti banget nih. Boleh nggak saya diajarin supaya bisa ngerawat tanamannya juga nih? Kita lihat caranya bagaimana. Berawal dari hobi, kini Andriani memiliki ratusan jenis tanaman. Lihat saja ada philodendron, alocasia, caladium, calathea, dan masih banyak lagi yang tentu sangat cantik untuk ditanam di rumah ya. Kegemarannya ini dimulai sejak 5 tahun lalu. Awalnya sang suamilah yang menggemari tanaman. Namun sejak 2 tahun belakangan, Andriani ikut mencintai tanaman hias. Apalagi saat pandemi melanda, Andriani memiliki waktu lebih untuk merawat tanamannya. Tak sebatas mengoleksinya saja loh, dirinya juga menawarkan tanaman untuk diadopsi orang lain. Ini nih yang menjadi rezekinya. Siapa sangka hobi di tengah pandemi ini justru membawa hoki. Karena tanaman hias yang ditawarkan ke orang lain memiliki harga yang cukup fantastis. Bayangin aja yang dijual bukan hanya pohonnya saja, daunnya saja laku di pasaran. Harga per helai daunnya saja mulai dari Rp50.000 hingga Rp250.000. Tuh, menggiurkan bukan sahabat RTV? Bagaimana tidak mahal? Tanaman miliknya tidak menggunakan pupuk kimia loh. Dirinya mengolah sisa tanaman yang sudah mati untuk dijadikan pupuk. Bahkan air yang digunakan agar tanamannya tumbuh cantik bukan air sembarangan loh. Andriani menggunakan air tajin basi. Wah, ini nih resepnya. Hobi inilah yang ternyata mampu membantu keluarganya dari sisi ekonomi di tengah pandemi. Jadi kalau soal keuntungan, ya lumayan sih ya. 1 bulan itu bisa buat bayar listrik, bisa buat belanja kebutuhan sehari-hari, itu ketutup banget, masih lebih kok malah. Tak hanya Andriani, tren hobi mengoleksi tanaman hias di tengah pandemi juga dirasakan oleh para penjual tanaman hias. Para penjual mengaku kewalahan melayani permintaan warga untuk pengadaan tanaman hias yang langka dan mahal. Banyak pencinta tanaman hias menganggap mengoleksi tanaman hias tertentu membawa hoki. Tergantung variasi, kalau kecil ya 50, ada yang 1 juta ada. Tuh janda bolong. Kalau lebih mahal lagi yang varigata, jenis varigata, sampai jutaan. Jadi supaya karena banyak aktivitas di rumah setelah pandemik ini, apalagi PSBB lagi, jadi aktivitas di luar ruangan berkurang, di rumah semakin banyak kegiatan yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya yaitu dekorasi rumah dengan tanaman. Nah, ada lagi nih hobi baru yang tengah digandrungi warga selain tanaman hias. Apalagi kalau bukan ikan cupang. Yang suka pelihara ikan cupang pasti tergiur nih melihat ikan cupang ini. Ada ikan cupang giant, ada plakat koi, dan ada half moon. Wih, cantik-cantik ya. Harga ikan cupang ini sebenarnya tidak mahal, ada yang Rp50.000, ada juga yang Rp5 juta, tergantung dari jenis, warna, dan bentuknya. Saking diburu oleh warga, seorang peternak cupang di Madiun, Jawa Timur ini mampu meraup untung hingga Rp10 juta per bulannya. Sebenarnya bermula dari hobi, terus teman-teman satu persatu datang, ingin membeli lah istilahnya adopsi ikan cupang, ya akhirnya sebagian ikan cupang buat dibisniskan. Kalau berbicara tentang ikan, ada juga nih yang gak kalah diburu. Tentu tahu dong, ikan gapi. Ikan mungil berwarna-warni ini juga digandrungi di beberapa daerah.
Selama pandemi, bisnis ikan berkarakter koloni dan tidak agresif ini justru meningkat 2 kali lipat. Pembudidaya ikan gapi di Kediri misalnya, mampu meraup omset hingga belasan juta rupiah per bulannya. Wajar saja karena harga ikan gapi kini mulai dari 50.000 hingga 2 juta rupiah per pasangnya. Dengan banyaknya orang berada di rumah, ini kegiatan-kegiatan yang lain itu lebih banyak, terutama untuk memelihara ikan ini. Jadi prospeknya untuk saat ini cukup baik. Berbicara soal ikan gak lengkap kalau nggak bahas hobi yang terus tren sepanjang masa. Pastinya ikan koi. Seperti kesibukan baru Herudin, warga Probolinggo, Jawa Timur selama 1 tahun terakhir ini. Herudin membagi ratusan ikan koi peliharaannya di kolam ikan sesuai umur, ukuran, dan jenis ikan. Di awal usahanya, Herudin hanya bermodal uang sekitar 17 juta rupiah. Dengan harga ikan koi antara 2-5 juta rupiah, kini omset pria berusia 43 tahun ini mencapai 69 juta rupiah. Tak hanya melalui komunitas, penjualan ikan koi ini dilakukan melalui event pameran atau dijual secara daring. Wih, menggiurkan ya? Malah pandemi tambah bagus ini, Mbak. Soalnya kan orang-orang banyak di rumah ya. Orang-orang banyak di rumah, hobinya itu dikeluarkan semua sama orang-orang. Malah kekurangan ini saya. Kekurangan apa? Kekurangan ikan. Nah, bagaimana nih sahabat RTV? Tertarik untuk mengoleksi yang mana nih? Atau nggak ada salahnya juga nih hobi baru ini didalami di tengah pandemi dan tentu membawa hoki sekaligus membuka pintu rezeki. Tim Liputan RTV.